Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Firdawan dengan NIM 200-267 dari Prodi Fire and Safety kelas C. Sebelumnya, saya di sini akan mempresentasikan tentang operasi produksi minyak dan gas yang diampu oleh Bapak Winardo. Operasi produksi minyak dan gas dari hulu ke hilir ini dibagi menjadi 3 fase, yakni pertama ada upstream, yakni ada eksplorasi dan produksi, dan midstream ada pengolahan, dan downstream ada distribusi. Yang pertama ini upstream. Proses eksplorasi migas adalah kegiatan untuk pencarian hidrokarbon atau cadangan minyak dalam perut bumi. Proses eksplorasi ini ada beberapa fase. Yang pertama ada studi geologi. Studi ini bertujuan untuk mengetahui struktur batuan di lapisan bawah tanah. Nah, setelah itu ada studi geofisika. Tujuannya untuk memahami karakteristik fisik batuan mulai dari permukaan sampai ke dalaman beberapa kilometer di bawahnya. Kegiatan ini dapat memakan waktu beberapa bulan, bahkan bisa lebih dari 1 tahun, tergantung kedalaman dan luas wilayah. Lalu setelah dari studi geofisika ada survei seismik. Nah, dengan survei seismik, maka keadaan di bawah tanah bisa direkonstruksi menjadi gambar 2 dimensi atau 3 dimensi. Survei ini juga bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan yang dapat berlangsung 1 hingga 4 tahun, tergantung lokasi dan tipe reservoirnya. Setelah 3 fase tadi, maka dilanjut dengan pengeboran. Dengan interpretasi gambar hasil survei seismik, bila ditemukan titik yang diduga mengandung cadangan migas, maka dilanjutkan dengan pengeboran eksplorasi. Perlu diketahui bahwa meski data seismiknya akurat, tapi belum tentu kenyataannya ditemukan cadangan migas. Karena itu harus dilakukan pengeboran untuk membuktikan secara pasti adanya cadangan migas. Semakin dalam lapisan yang dibor, makin tinggi biaya diperlukan. Nah, pengeboran ini adalah tahap paling penting dalam kegiatan eksplorasi migas maupun produksi. Untuk pengeboran satu titik dapat memakan waktu 1-4 bulan. Resiko terburuknya dari proses pengeboran adalah dry hole atau tidak ditemukannya cadangan migas. Proses eksplorasi migas meski menggunakan teknologi yang canggih dan memiliki resiko yang tinggi, tapi jaminan keberhasilannya itu tidak tentu gitu, tidak pasti berhasil. Itulah sebabnya proses ini memerlukan modal yang sangat besar dan ahli yang berpengalaman. Ini adalah gambar contoh dari pengeboran. Dan ini juga. Lalu selanjutnya adalah proses produksi. Setelah sumur selesai dibor, maka selanjutnya mengalirkan fluida hidrokarbon ke permukaan. Nah, kegiatan ini disebut sebagai produksi. Pada awal produksi, minyak dan gas bumi dapat mengalir ke permukaan dengan sendirinya. Mengapa bisa demikian? Hal ini dapat terjadi karena tekanan dari dalam bumi atau reservoir pressure-nya itu masih cukup besar sehingga fluida dapat mengalir dengan sendirinya. Aliran ini disebut dengan natural flow. Lalu bagaimana jika reservoir pressure-nya sudah melemah? Jika itu terjadi, maka hal yang perlu dilakukan adalah menggunakan artificial lift. Oke, berikutnya adalah produksi dengan artificial lift. Di artificial lift sendiri ini ada beberapa macam. Yang pertama ada gas lift, yang kedua ada SRP menggunakan pompa atau sucker rod pump. Selanjutnya ada ESP, adalah electrical submersible pump. Lalu ada PCP, progressing cavity pump. Oke, sekarang ke gas lift. Gas lift itu merupakan salah satu artificial lift yang paling banyak dilakukan oleh para teknik produksi untuk mengatasi kerugian. Namun di balik kemudahannya tersebut, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak mengakibatkan kerugian yang besar. Syarat-syaratnya seperti
wilayah tersebut harus menghasilkan gas alam yang cukup dengan tekanan yang sesuai agar tidak terjadinya blowout. Metode penggunaan gas lift adalah menginjeksikan gas hasil pengeboran sebelumnya sejajar dengan wilayah trap yang masih memiliki kadar fluida yang tinggi. Lalu gas tersebut akan mendorong fluida tersebut menuju tubing sumber produksi. Gas yang telah terpakai akan dimasukkan kembali ke sumur gas lift. Lalu selanjutnya adalah sucker rod pump. Sucker rod pump adalah alat untuk memompa fluida yang masih tersisa di dalam maksimal 1000 feet atau 1000 kaki. Sistem kerja sucker rod pump hampir menyerupai sistem sumur air. Sucker rod pump akan melakukan upstroke dan downstroke. Pada upstroke, traveling valve akan menutup sedangkan standing valve akan terbuka sehingga fluida akan masuk ke dalam compression chamber. Pada saat downstroke, standing valve akan tertutup dan traveling valve akan terbuka sehingga fluida yang ada di compression chamber akan keluar menuju ke atas sucker rod. Sucker rod pump ini sangat banyak digunakan di wilayah yang memiliki trap minyak dangkal. Lalu ada electric submersible pump. ESP atau electric submersible pump adalah sistem pompa yang menggunakan tenaga listrik seperti pompa air pada rumah tangga. Sistem kerjanya adalah fluida yang diangkat dengan pompa yang digerakkan dengan listrik. Listrik dimasukkan ke dalam tubing yang berisi alat pemutar sehingga fluida terangkat secara perlahan ke atas. Alat ini jarang digunakan karena memakan listrik yang cukup banyak selama 24 jam non-stop. Lalu ada progressing cavity pump. PCP atau Progressing Cavity Pump adalah sistem pompa yang menggunakan tenaga lumpur untuk menggerakkan spiral. Sistem kerjanya adalah fluida akan terangkat secara perlahan tergantung dengan kecepatan tekanan yang diberikan oleh fluida sehingga mempercepat gerakan spiral. Ketika spiral berputar, fluida akan terbawa ke atas di sela-sela spiral tersebut. Di fase yang kedua adalah midstream. Di midstream ada pengolahan. Nah, di pengolahan sendiri ini ada dibagi lagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama ada destilasi, yakni penyulingan berdasarkan perbedaan titik didih. Proses ini sering disebut sebagai proses primer karena yang dihasilkan adalah produk-produk dasar seperti gas, nafta, dan minyak tanah. Lalu ada konversi. Konversi yakni proses untuk mengubah ukuran dan struktur senyawa hidrokarbon. Lalu ada pengolahan. Pengolahan adalah menyiapkan fraksi hidrokarbon untuk diolah lebih lanjut, juga untuk diolah menjadi produk akhir. Lalu ada formulasi dan pencampuran atau blending, yakni penyampuran fraksi-fraksi hidrokarbon dan penambahan bahan aditif untuk mendapatkan produk akhir dengan spesifikasi tertentu. Lalu selanjutnya ada proses lainnya seperti kayak pengolahan limbah, penghilangan air asin, pendinginan, pembuatan hidrogen, dan lain-lain. Di sini bisa dilihat dalam prosesnya cadangan minyak akan dinaikkan dari sumur ke permukaan bumi, dari reservoir ke permukaan bumi. Nanti akan dialirkan ke dalam gasboot atau gasperator. Nah, gasperator ini akan dibagi lagi yang akan jadi pemisahan antara fase gas dan fase cair, dan fase gas akan dikirimkan ke gas plant untuk diolah lebih lanjut. Nah, untuk yang cairan sendiri akan dialirkan ke wash tank. Nanti di wash tank lagi ini akan dipisah, terjadi pemisahan antara minyak bumi dan air. Yang air nanti akan dialirkan ke water tank, dan yang minyaknya akan dimasukkan ke dalam barrel, yang nantinya barrel akan dibawa oleh shipper tank atau kapal tanker untuk
untuk dibawa ke kilang minyak untuk diproduksi lebih lanjut atau diproses lebih lanjut, dan ini bentuknya crude oil. Nantinya dari crude oil bisa diproses lagi menjadi hasil produk yang diinginkan. Nah, produk-produknya sendiri ini bentuknya adalah bisa gas LPG, bensin, solar, outdoor atau efisien turbo, dan juga aspal, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada downstream. Downstream secara singkat, sistem distribusi minyak dan gas bumi meliputi keseluruhan rangkaian kegiatan pengangkutan, mulai dari kilang, terminal, depot, hingga penyaluran ke konsumen. Distribusi bisa melalui pipa, kapal laut, truk, kereta api, pesawat udara, atau alat transportasi khusus seperti LNG, receiving terminal. Nah, ini seperti ini contohnya distribusi dari depo, bisa saja diekspor dalam bentuk minyak mentah ataupun minyak jadi. Nanti dari depo dibawa oleh mobil tangki untuk ke SPBU. Apabila ke daerah terpencil atau susah dijangkau, bisa menggunakan pesawat terbang misalnya. Lalu bisa juga nanti didistribusikan lagi ke industri. Nah, ini adalah contoh skemanya dari hasil kesimpulan tadi. Mulai dari eksplorasi dan pengembangan, lalu akan diolah menjadi minyak atau gas dalam proses produksi, dan nantinya bisa melalui perpipaan atau bisa dibawa oleh kapal tanker yang nantinya dalam bentuk minyak mentah bisa diekspor langsung atau diproduksi lagi, diproses untuk menjadi yang diinginkan, dan bisa diekspor kembali atau bisa digunakan. Nah, dalam proses distribusinya atau dihilirnya ini, dari depo bisa didistribusikan ke industri ataupun ke SPBU atau terminal-terminal lainnya, yang kemudian dari terminal itu bisa digunakan untuk kendaraan bermotor seperti mobil, atau bisa juga nanti pengguna akhirnya untuk bahan bakar pesawat maupun kereta. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.